Halo teman-teman, selamat datang kembali di Digi Channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semuanya selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap langkah kalian. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita Shaman King yang telah kita bahas beberapa waktu yang lalu, di mana sebelumnya diperlihatkan pertarungan antara Hao yang sendirian melawan 3 anggota X3. Namun walaupun sendirian, Hao dengan mudahnya mengalahkan 2 anggota X3 yang hanya menyisakan 1 orang, yaitu Fenstar. Pada detik-detik terakhir, Fenstar mengeluarkan hand granate X yang merupakan senjata andalannya untuk menghabisi Hao dan mengorbankan dirinya sendiri. Ledakan serangan Fenstar ini sungguh sangat luar biasa. Namun faktanya, Hao masih bisa bertahan di tengah arena pertandingan. Sebelum memasuki isi cerita, seperti biasa, buat kalian yang baru saja datang silahkan untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate dari kami. Oke teman-teman, langsung saja, inilah Shaman King episode 25. Semua penonton terkejut karena Hao masih selamat dari ledakan mahadahsyat tersebut. Lebih parahnya lagi, Spirit of Fire bisa berubah dengan wujud elemen air. Mikihisa yang sedari awal menyaksikan pertandingan ini menjelaskan tentang Suikokuka, yaitu air yang bisa memadamkan api. Karena itulah, ketika Fenstar meledakkan diri, maka secara otomatis Spirit of Fire berubah menggunakan elemen air untuk melindungi dirinya beserta dengan Hao. Selain itu ada pula Kasodo, yaitu api yang menciptakan bumi, Dosogon, bumi yang menciptakan logam, Gonsosui, yaitu logam yang menciptakan air. Itu semua adalah hukum alam. Hukum alam tersebut dijelaskan dengan simbol bintang yang berada di tangan kanan Hao. Dalam simbol itu terdapat 5 buah elemen, yaitu kayu, api, bumi, logam, dan air. Elemen tersebut memiliki hubungan yang sangat erat antara satu dengan yang lainnya. Hubungan pertama adalah hubungan yang saling menghancurkan. Hubungan yang satu lagi adalah hubungan timbal balik. Mereka yang memiliki seluruh pengetahuan tentang 5 elemen ini akan dapat menguraikan seluruh rahasia alam, lalu dapat mengendalikan dan mengubah seluruh elemen itu sesuka hatinya. Itulah inti dari kekuatan sejati dari Onmyoji Agung Asakura Hao. Dengan serius, Yoh pun menjelaskan tentang asal-muasal Asakura Hao pada teman-temannya. Dia sendiri juga baru paham tentang Hao pada latihan sebelumnya. Tentu saja hal ini membuat yang lainnya sangat kaget, apalagi terdapat marga Asakura di depan nama Hao. Horo-horo yang sedikit geram benar-benar ingin mengetahui apa sebenarnya hubungan antara Yoh dan Hao. Namun di sini Yoh mengungkapkan bahwa dia tidak ingin semua teman-temannya terseret dalam urusan pribadi keluarga Asakura. Saat itu, Anna langsung memotong pembicaraan tersebut dan mengatakan kalau Hao adalah leluhurnya yang hidup 1000 tahun yang lalu. Dia juga menekankan agar yang lainnya tidak ikut campur dalam urusan ini atau akan mengalami penderitaan tiada henti. Sepertinya penjelasan Yoh sudah sangat cukup untuk membuat Ren memahami situasi yang tidak menentu saat ini. Ren menyadari bahwa sosok yang diperlihatkan Lily Rara 500 tahun yang lalu adalah benar-benar Hao. Hao terus bereinkarnasi, hidup ke dunia dan melakukan perjalanan 1000 tahun hanya untuk mendapatkan rekan roh terkuat, dan finalnya adalah menjadi seorang Shaman King. Pada 500 tahun yang lalu, Hao bereinkarnasi menjadi bagian dari suku Pats agar bisa mendapatkan Spirit of Fire. Dan tentu saja, jika digabungkan dengan teknik Onmyoji-nya, dia akan memiliki oversoul terkuat. Kembali ke arena pertandingan, Hao begitu nampak kesal karena X3 berhasil memojokkannya. Dia pun berkata bahwa tidak akan menyia-nyiakan kematian X3 begitu saja. Saat itu dengan kekuatannya, Hao memanggil jiwa Main, Kevin, dan Fenstar. Tindakan bodoh X3 yang dengan gagah berani, bahkan dengan mempertaruhkan nyawa, membuat Hao mengakui kekuatan tekad dan jiwa mereka yang kuat. Hao pun mengapresiasinya dengan memerintahkan Spirit of Fire untuk memakan jiwa mereka. Hal ini tentu saja membuat Spirit of Fire menjadi lebih kuat,
dan mewarisi tekad dan kemampuan dari X3. Di lain tempat, Kepala suku Pats mengungkapkan tentang 5 roh elemen agung yang mana adalah roh agung alam yang terbentuk dari jiwa-jiwa yang dulunya merupakan bagian dari roh agung dengan mengekstrak sifat uniknya. Dengan kata lain, Spirit of Fire adalah roh api terkuat yang terlahir dari roh agung, dan dia akan semakin bertambah kuat dengan melahap jiwa lawannya. Jadi sudah bisa dipastikan pada setiap pertandingan, Spirit of Fire akan terus bertambah kuat. Di sisi lain, Silva menemui Radim yang merupakan wasit pertandingan Saman Fight. Dia datang untuk mengambil kamera hasil rekaman yang sengaja dibuat untuk merekam pertandingan Hao barusan. Kamera tersebut merekam semua pergerakan Hao, bahkan hingga pada pergerakan kecil sekalipun. Radim melakukan perekaman dari jarak yang sangat dekat tanpa diketahui dengan menggunakan teknik tradisional suku Pats. Tapi Radim nampaknya tidak ingin memberikan rekaman itu pada Silva. Sepertinya dia sangat khawatir karena Silva telah melangkah terlalu jauh. Radim pun meminta Silva untuk tidak bertindak bodoh. Namun Silva tetap tegas dan merampas rekaman itu dan berlalu meninggalkan Radim begitu saja. Dalam hatinya dia mengatakan, 500 tahun yang lalu Hao adalah bagian dari suku Pats dan dia telah melakukan tindakan yang sangat keji. Di dalam darahnya mengalir kekuatan Hao. Untuk itulah, hal ini sudah menjadi tanggung jawabnya untuk menghentikan kebiadaban Hao. Shin memperlihatkan Yoh dan kawan-kawan yang berkumpul di tepi pantai. Saat itu Manta masih kepikiran tentang masalah Yoh yang sebelumnya. Namun saat itu dengan santainya, Yoh malah menikmati kegiatan memancing dan melupakan masalah beratnya. Huru-Huru dan Chokolov sungguh heran dengan sikap Yoh yang sangat santai padahal sebelumnya dia memiliki masalah yang sangat berat. Yoh pun tersenyum dan membuka semua rahasia di depan teman-temannya. Dia menceritakan tentang hubungan dirinya dengan Hao. Perjalanan selama 1000 tahun membuat Hao kembali ke dunia lewat perantara keluarga Asakura. Yoh memastikan bahwa Hao sebenarnya adalah kakak kandungnya. Tentu saja yang lainnya menjadi kaget mendengar fakta ini. Tapi sesungguhnya Yoh tidak bermaksud demikian. Yoh pun sedikit lega karena bisa meluapkan informasi penting ini. Namun sepertinya dia tidak bisa menghindari takdir yang membebani keluarga Asakura. Kehidupan keluarga Asakura yang dipenuhi dengan pertarungan tetap tidak akan berubah. Di sebuah mobil mewah yang melaju dengan sangat cepat, kakek Yohmei dan nenek Kino mendapatkan kabar jika Yoh dan kawan-kawan sudah mengetahui semua fakta. Sebenarnya Yohmei agak khawatir pada mereka. Bagaimanapun juga, mereka adalah anak-anak yang tangguh dan satu-satunya harapan. Lalu kakek Yohmei mengingat kembali kejadian buruk di masa lalu. Saat itu adalah saat di mana Hao terlahir ke dunia ini. Pada tahun 1985, Yohmei meramalkan Hao akan bereinkarnasi dan Hao telah memilih keturunannya sendiri yaitu keluarga Asakura. Meskipun selalu mengulang-ulang ramalan tersebut, hasilnya nampak sama saja. Tubuh dan energi roh keluarga Asakura terus terjaga dan tetap kuat. Sepertinya itu adalah alasan utama mengapa Hao memilih keluarga ini. Yohmei akan melakukan segala cara untuk menghalangi kelahiran Hao. Dengan berat hati, dia pun memutuskan untuk membunuh cucunya sendiri yang merupakan anak dari putrinya yang mengandung jiwa Hao begitu terlahir ke dunia. Namun Kino menyampaikan bahwa sepertinya akan lahir 2 anak kembar. Yohmei pun menjadi tersentak mendengar pernyataan ini. Apabila terlahir 2 anak kembar yang mirip, maka akan sangat mustahil baginya untuk mengetahui anak mana yang merupakan Hao. Tentu saja Yohmei tidak bisa memutuskan. Akhirnya dengan sangat terpaksa, dia akan membunuh kedua anak yang merupakan cucunya tersebut. Malam itu pun hujan turun dengan sangat lebat di kediaman keluarga Asakura. Semuanya nampak sedang berkumpul untuk melakukan persalinan di rumah. Yohmei meminta maaf, kalau saja persalinan ini bisa dilakukan di rumah sakit, mungkin keadaannya bisa menjadi lebih ringan. Namun apa boleh buat, hal ini dilakukan karena untuk kebaikan semuanya. Tentu saja melakukan persalinan di rumah sakit bukan pilihan yang tepat. Mau bagaimanapun mereka semua menghalanginya, Hao akan tetap bereinkarnasi lewat tubuh orang lain. Tapi kalau Hao bisa dihentikan di sini, meskipun dia bisa bereinkarnasi lagi, dia tidak akan punya waktu untuk mengikuti Saman Fight selanjutnya. Ketika waktu yang dinantikan tiba,
keluarlah sesosok bayi yang terlahir. Yohmei langsung bersiap untuk memulai serangan dengan mengerahkan Shikigami-nya. Tanpa disangka, bayi itu membuka matanya dan roh sucinya pun ikut keluar untuk menghentikan serangan Yohmei. Hanya dalam sekejap mata, yang tentunya itu adalah Spirit of Fire, langsung dengan mudah menghancurkan Shikigami Yohmei. Yohmei pun ikut terpental dan terluka karena serangan dadakan tersebut. Mikihisa yang mencoba menghalangi serangan tersebut dengan mengeluarkan Shikigami-nya juga terkena imbas serangan dari Spirit of Fire dan jatuh pingsan. Hao yang benar-benar sudah bereinkarnasi ini berkata bahwa bereinkarnasi dengan roh suci itu sangatlah sulit. Untuk itulah, Spirit of Fire yang sudah susah payah didapatkannya telah kembali ke wujud dasarnya. Tapi Hao benar-benar tidak menyangka bahwa tubuh yang sangat didambakannya malah terbagi menjadi wujud dua anak kembar. Dia pun pergi menghilang dan berjanji akan merebut kembali setengah dirinya demi memperoleh kekuatan yang lebih besar. Yohmei pun meminta maaf pada semua keluarganya atas kejadian tersebut. Jika saja dia tidak ragu melangkah untuk sesaat, pasti hal ini tidak akan pernah terjadi. Yohmei memastikan kalau anak kedua ini memang setengah dari Hao. Maka pasti akan ada kemungkinan anak ini bisa menandingi kekuatan Hao. Mereka semua yang terlahir dengan darah keturunan Asakura tidak akan bisa berlari dari takdir. Tidak ada pilihan lain selain bertarung. Sepertinya hanya anak inilah satu-satunya harapan untuk bisa menghentikan ambisi Hao. Oke teman-teman, itulah akhir dari cerita Shaman King episode 25. Semoga kalian semuanya suka dan tidak bosan untuk terus mengikuti ceritanya. Kritik dan saran akan selalu kami tunggu demi kebaikan channel ini. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silahkan kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Tetap semangat dan sampai jumpa di konten kami selanjutnya.